Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua, kelas 7 yang Ibu sayangi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan materi IPS yang sudah disampaikan oleh Bapak Hari Untoro, yaitu bab 1, materi IPS kelas 7, bab 1, manusia, tempat, dan lingkungannya. Dan kali ini, Ibu akan melanjutkan tema 4, dinamika kependudukan Indonesia. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa dulu kehadirat Allah SWT agar berlangsungnya pelajaran dengan lancar. Dan jangan lupa kalian sebelum memulai pelajaran PJJ, hendaknya kalian melakukan presensi terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, kita mulai pada pertemuan pertama yang Ibu akan jelaskan, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduk. Kemudian yang kedua adalah persebaran penduduk. Dinamika kependudukan. 1. Pengertian dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan keadaan penduduk, di mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus penduduk, registrasi, dan survei penduduk. Nah, inilah anak-anak contoh dari dinamika penduduk yang ada di dunia ini. Faktor dinamika penduduk. Yang pertama yaitu faktor kelahiran, yang sering disebut dengan istilah natalitas. Natalitas adalah jumlah kelahiran bayi yang hidup setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Angka kelahiran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Angka kelahiran sama dengan jumlah bayi yang lahir dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk kali 1000. Yang pertama, apabila angka kelahiran menunjukkan angka kurang dari 20, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong rendah. Kedua, apabila angka kelahiran menunjukkan angka antara 20 sampai 30, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong sedang. Yang ketiga, apabila angka kelahiran menunjukkan angka lebih dari 30, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong tinggi. Nah, inilah contoh natalitas penduduk. Banyaknya bayi yang lahir dari suatu wilayah. 2. Kematian. Sering disebut dengan istilah mortalitas. Kematian adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Agar dapat mengetahui jumlah kematian setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam waktu 1 tahun, maka perlu dilakukan perhitungan angka kematian. Angka kematian sama dengan jumlah penduduk yang meninggal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk kali 1000. A. Apabila angka kematian menunjukkan angka kurang dari 14, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong rendah. B. Apabila angka kematian menunjukkan antara 14 sampai 18, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong sedang. C. Apabila angka kematian menunjukkan angka lebih dari 18,
maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong tinggi. 3. Perpindahan penduduk atau migrasi. Proses perpindahan penduduk akan menyebabkan jumlah penduduk di suatu wilayah bertambah dan berkurang. Hal inilah disebut migrasi. Migrasi merupakan akibat dari keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan. Migrasi ada bermacam-macam seperti 1. Migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi tersebut disebut imigran. Yang kedua, emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Yang ketiga, remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Nah, ini contoh gambar peta migrasi penduduk. 2. Migrasi nasional atau internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Antara lain, 1. Urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Sedangkan ruralisasi adalah kembalinya penduduk dari kota ke desa karena di kota tidak mendapatkan penghidupan yang layak. 2. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya dalam wilayah Republik Indonesia. Transmigrasi pertama kali ini dilakukan di Indonesia sekitar tahun 1905 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. 3. Transmigrasi khusus, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu seperti penduduk yang terkena bencana alam dan daerah yang terkena pembangunan proyek. 4. Transmigrasi spontan atau swakarsa, yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauannya dan biaya sendiri. Nah, inilah contoh terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh natalitas, imigrasi, mortalitas maupun emigrasi. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia, sekitar tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia, yaitu setelah Cina, India, Amerika, baru nomor 4 adalah Indonesia. Bisa kalian lihat tabel tersebut. Jumlah penduduk dunia tahun 2017. Indonesia menempati urutan keempat dari negara-negara di dunia. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduknya. Demikian untuk pertemuan pertama yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan kita teruskan pada pertemuan kedua. Saya ucapkan terima kasih anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan baik-baik. Hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan selalu memakai masker. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.